الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah dan nadasi. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kita akan membahas tema kita yang kedua, bahaya pamer di media sosial. Ada yang bilang ini pamer, ada yang bilang ini bentuk perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana ilmunya? Langsung aja kita akan sikapi bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Qais Abdurrahman As-Segaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah, Habib Ali Zainal Abidin yang insya Allah kita semua, baik yang hadir di masjid ini dan menonton dari layar televisi, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Kita hendak membicarakan tentang fenomena pamer di media sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta sudah mengatur dan membagi rizki masing-masing makhluknya. Di dalam pembagian tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang apakah orang tersebut sholat atau tidak. Tidak memandang apakah orang tersebut taat atau tidak. Pendeknya, orang beriman dapat rizki, orang yang gak beriman dapat rizki. Orang yang menjaga hatinya dapat rizki, yang gak menjaga juga dapat rizki. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, pasti aku tambah. Tapi kalau kamu ingkar kepada nikmatku, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Nikmat dibagi menjadi dua. Ada nikmat lahir, ada nikmat batin. Nikmat lahir contohnya adalah yang kita kenal dengan 3 ta. Harta, tahta, wanita. Popularitas, jabatan, terkenal di mana-mana, itu adalah rizki lahir. Kesehatan juga termasuk di dalamnya. Yang kedua adalah rizki batin. Rizki batin ini lebih utama dan jauh lebih istimewa ketimbang rizki lahir. Rizki batin ini adalah iman. Rizki batin ini adalah Islam. Rizki batin ini adalah ihsan, akhlak dan moralitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang dikasih rizki lahir, dia rumahnya mewah luar biasa, tapi tidak diberikan rizki batin. Mohon maaf, belum mendapatkan hidayah keimanan. Paling-paling mentok-mentok gak nyampe 100 tahun kelar urusannya. Mobilnya gak dibawa, harta bendanya gak dibawa. Nah, rata-rata orang tersebut yang mendapatkan rizki lahir tapi tidak mendapatkan rizki batin adalah pamer medsos.
Ciri orang yang dikasih kesehatan, dikasih harta benda, dikasih popularitas oleh Allah, tapi nggak bisa menjaga dan membawa diri. Akhirnya lambat laun Allah cabut. Mending kalau yang dicabut nikmat lahirnya, ya dijadikan miskin, nggak ada masalah. Kaya dan miskin pasti sama-sama mati. Dijadikan misalkan diambil rumahnya, diambil anaknya dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Bahkan kalau dia bersabar, Allah gantikan surga. Yang paling mengerikan, karena kita suka memamerkan tanpa sadar di media sosial hal-hal yang mungkin malah bisa menimbulkan kesenjangan sosial, hal-hal yang mungkin bisa saja menimbulkan rasa hasad, rasa tidak suka, bahkan senang yang terlampau berlebihan, akhirnya menyebabkan kita terkena bahaya yang disebut dengan ain. Bu ya bu, sehat? Terus apa kagak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Biru-biru macam di lautan, Masya Allah. Ikannya ada di sebelah kiri ini. Ini air lautnya, ini ikannya. Nah, orang yang modelnya begitu, karena dia nggak sadar, akhirnya dicabut nikmat syukur. Dia pamerkan, Masya Allah, ya Masya Allah, hartanya dia pamerkan. Tapi ada yang mengatakan itu tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat, fahaddits, mohon maaf. Kata fahaddits ini para ulama tafsirannya macam-macam. Yang paling cocok adalah fajaddid. Perbaharuilah kenikmatan itu. Bukan sekedar ngomongin. Kadang kita sharing makanan, all you can eat, di posting. Yang ngeliat teman kita belum makan siang, nggak punya duit. Akhirnya di DM, Bang Ali asik nih kalau ikut, kagak dijawab. Sharingnya iya, baginya kagak. Mohon maaf, emang handphone bisa diminum? Handphone bisa dimakan? Kecuali food blogger. Itu lain lagi, memang tuntutan peran sebagai seorang yang bekerja di situ. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai kita sharing sesuatu yang menimbulkan ain. Maka Nabi Muhammad SAW ngajarin kita satu doa biar nggak kena ain. Ya, kepada anak kita mau posting, mohon maaf kadang-kadang pasangan suka memamerkan, emangnya enggak nyelit di hati jomblo hasutnya. Ayang bepan, Masya Allah ngelendot sana, ngelendot sini, Masya Allah jalannya udah kayak kelabang. Ya, ngebangga-banggain lah yang jomblo, ngomong dalam hatinya. Lihat aja nih ya, nggak nyampe 5 bulan nih, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah follower kita kan lumayan. Follower Ana lumayan Beb, ya kan 56K. Follower Habib Ali ini lumayan 100.000 lebih K. Lah emang dari banyaknya follower itu semuanya demen. Yang followernya 10 aja kadang-kadang lain di depan lain di belakang. Muka 2 Beb, di depan Masya Allah, ya Tabarakallah. Dalam hatinya awas, itu ada. Makanya hati-hati, Nabi ngajarin doa. Ngelihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain didoain sama Nabi. U'idzuka bikalimatillahi tammah. Aku minta perlindungan kepada Allah agar melindungimu dengan kalimatnya yang paling sempurna. Min kulli syaitanin wahammah. Dari semua tipu daya setan dan binatang yang jahat. Wa min kulli ainin lammah. Dari mata-mata yang bisa menimbulkan penyakit. Innalillahi, zaman sekarang posting udah nggak baca bismillah, nggak baca sholawat. Bib, terus bedanya orang pamer dengan orang yang lillahi ta'ala di mana? Gampang. Semuanya lari kepada nikmat yang kedua, nikmat batin. Syekh Abu Bakar bin Salim, syekhnya para habaib dari Hadramaut, mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Ya Allah, tolong ketika engkau berikan kenikmatan kepada diriku, anugerahkan juga 2 hal. Yang pertama syukur, yang kedua tawadhu. Bukan cuma sekedar syukur, tapi harus rendah hati.
Kita lihat iblis, nama aslinya Azazil. Dia adalah zat yang jadi pemimpin ahli ibadah di langit dunia. Ya bukan di langit hayam wuruk bib, langit dunia bosnya iblis. Kenapa kok iblis itu dari atqal atqiya bisa menjadi asfala safilin? Yang luar biasa ibadahnya puluhan ribu tahun, hancur sehancur-hancurnya. Kenapa bisa demikian? Karena dia sombong, karena dia kufur nikmat. Hati-hati juga buat yang suka buka medsos. Jangan sampai di dalam hati kita terbesit rasa hasut. Kalau tadi kita udah ngomongin dari perspektif orang yang posting, sekarang yuk kita bicara dari perspektif orang yang ngeliat. Pada buka medsos mau ngapain sih? Kalau bahasa Arab medsos itu ya mungkin deket-deket dengan madsus, tipuan. Kata orang Jawa sawang sinawang. Tahu sawang sinawang? Bukan sawangan bu. Sawang sinawang itu fata morgana. Yang kita lihat di media sosial belum tentu hakikatnya begitu. Masya Allah bahagianya suami istri ini. Belum tentu hakikatnya demikian. Yang adem ayem, tenang, fokus zikir, fokus sholawatan, baca Al-Quran di rumah. Suami kerja luar biasa banting tulang peras keringat. Yang istri di rumah membaca Al-Quran mendoakan, ya Allah tolong anugerahkan rizki. Lebih bahagia ketimbang yang banyak-banyak posting di medsos atau madsus tipuan itu. Maka hati-hati ketika kita ngelihat yang bagus, misalkan ana lihat postingan Habib Ali lagi syuting, ana baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya Allah kasih kebaikan kepada Habib Ali. Jangan sampai kita lihat kenikmatan, awas akhirnya kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang hasud. Fal hasid la yasud, fal hasud la yasud. Orang yang suka hasad, tahu hasad? Hasad beda dengan iri. Kalau iri itu masih ada yang baik. Misal saya iri nih dengan Habib Fulan, dengan Ustadz Fulan, dia berdakwah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pengen, itu gak apa-apa. Kalau hasud lain. Misalkan ibu bapak posting lagi jalan-jalan ke Paris, Prancis. Kalau kita mentok-mentok Paris Van Java. Tahu Paris Van Java? Bandung bu. Bu ngantuk baik, ya Allah bangun bu. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lah kaget dia. Masya Allah. Sehat bu ya? Masya Allah. Nah lagi posting begitu, akhirnya timbul tuh dari orang yang ngelihat hasud. Ini orang pamer. Nggak usah dipamerin. Nanti Allah tambahkan kenikmatan demi kenikmatan. Sebab kita ngejaga hati orang. Nih saya pengen cerita. Dulu para ulama itu sampai-sampai mereka berhati-hati sampai mengharamkan untuk diri mereka, bukan untuk orang. Kalau ada orang bawa makanan dari pasar, Bib, kesian amat Bib tukang cilok sama tukang lemper. Bukan tukang cilok sama lempernya yang salah, yang belinya yang salah. Karena al-at'imatul lati tuba'u fil aswaq, makanan yang dijual di pasar-pasar, waqa'at 'alaiha uyunul masakin, mata orang miskin lihat, dia nggak bisa beli dalam keadaan lapar. Fadhahabatil barokah, karena sakit itu hatinya, perutnya lapar, barokahnya hilang. Kita tidak mau makan makanan yang tidak barokah. Jadi bagaimana caranya? Kalau mau posting makanan langsung tag, yang mau sini, ayo posting nggak? Mau posting misalkan baju baru, yang mau DM, posting nggak? Kecuali dijual, nah itu lain lagi urusannya. Makanya sebenarnya kita kudu pinter-pinter nyiasatin kita punya batin Beb. Karena sebenarnya Nabi nggak pernah ngelarang baju bagus. Nabi nggak pernah ngelarang punya sendal bagus. Nabi nggak pernah ngelarang punya penampilan bagus, mobil bagus. Yang Nabi larang ada dua. Batrul haq, nolak kebenaran, wa ghamtun nas, ngeremehin orang. Dinasehatin, jangan sering-sering posting. Jawabannya apa? Paling nggak ngiri. Nggak ada satu orang pun yang ketika dia menasehati iri. Itu adalah suuzon yang diciptakan oleh setan. Maka sebelum kita posting 1 kali, pikirin 100 kali.
Kira-kira Allah ridho nggak ya dengan postingan saya? Kira-kira orang yang lihat ini suka nggak ya dengan postingan saya? Meskipun memang nggak semua orang itu suka. Nabi Muhammad saja Bib yang indahnya luar biasa, hatersnya banyak. Apalagi kita yang mukanya nggak simetris. Hidung ke kiri, yang satu lagi lobangnya kemana? Nggak simetris, nggak percaya. Yuk ngaca. Udah gitu songongnya luar biasa, main posting aja. Nah inilah makanya pemirsa Cahaya Hati iNews. Mbok ya kalau kita mau posting baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya niat posting untuk kebaikan. Karena media sosial harus kita gunakan. Untuk apa? Berdakwah. Kalau media sosial itu tidak kita gunakan untuk berdakwah, seperti Habib Ali, seperti para habaib, para kiai, ustadz-ustadz kita berdakwah di semua media sosial dengan pro kontranya, maka yang akan mengisi media sosial adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita mau posting apa? Posting sholawatan. Posting apa lagi? Jadwal kajian. Posting apa lagi? Nasihat yang bermanfaat. Karena kata Nabi SAW, kalau kamu memberikan hidayah kepada satu orang saja, kamu tunjukkan dia kebaikan, kamu tunjukkan dia jalan kepada Allah, maka itu lebih baik daripada onta yang berwarna merah. Onta merah adalah lambang kejayaan kendaraan paling mewah zaman dulu. Kalau sekarang harganya 30 miliar, kita posting, satu kali orang melihat langsung bertobat, sama seperti kita sedekah pada hari itu 30 miliar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga kita lebih bijak lagi dalam meng-share segala sesuatunya di media sosial ya. Masya Allah. Dan baik, sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita yang ketiga. Aduh, ini bakal kena semuanya, Masya Allah ya. Lelaki sejati menjaga pandangannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.